Siapa ya? Oke. Jadi untuk malam ini, karena malam ini malam Jumat, jadi kita akan membahas tentang horor. Sekarang gue mau tanya nih kan, pengalaman horor yang pernah lu rasain dari semenjak lu dilahirin sampai hari ini apa sih? Pas ngaca. Enggak. Nah, gua waktu itu serem banget. Takut pas yang denger. Malam waktu itu. Iya, malam. Terus malam. Gua nggak tahu kalau itu ternyata Jumat Kliwon. Gue nggak tahu tuh, gue nggak sadar karena kan emang gue suka susah kalau tidur malam tuh. Oke. Ya kan, jadi waktu itu jam 2-an kalau nggak salah. Gue dengerin lagu lewat handphone, lagunya Adele tuh, gue inget banget. Yang gimana nih? Lagunya Adele yang ini, Someone Like You. Masa nggak tahu? Enak. Iya. Gue dengerin lagu dia tuh jam 2 kan, bener-bener jam 2 malam gue dengerin. Gue sambil natap langit-langit kamar ya kan. Tiba-tiba lagunya berhenti. Abis berhenti apa abis? Enggak, dia tiba-tiba berhenti gitu. Gue kira handphone gue lowbat di pertengahan lagu. Iya, kirain gue handphone gue mati. Pas gue cek, Adele ketiduran. Lu sendiri pernah punya pengalaman horny nggak? Horor. Coba dong lu sharing satu demi satu. Jadi ini yang apa ya? Yang bukan gampang sih sebenarnya, yang emang sering gue rasain aja ya. Emang sering gue rasain gitu. Yang kejadiannya dekat-dekat sini atau mana gitu. Oh iya, maksud gue sering ngerasa kayak gitu tuh ketika lagi tidur. Gue lagi tidur, ya kan? Gue tidur nih, merem. Kemarin lucu tuh personal di mana horor ya. Kan gue kalau gue mau tidur, gue biasanya kalau gue lupa lupa kan tidur. Jadi kayak habis tidur bukan maksudnya gue kalau mau tidur kayak baca sesuatu lah gitu ya kan. Kayak baca ayat-ayat gitu. Kalau misal gue lupa baca ayat itu, jadi kayak secara nggak langsung tuh ada gitu loh ayatnya, bantal. Ayat ada gimana lebih spesifik? Ya ada, maksudnya kayak tiba-tiba ada aja gitu yang ngegangguin gue. Apa tiba-tiba gue lagi tidur ditarik. Lu ditarik beneran gitu? Ditarik kaki gue, ya kan? ATM gue. Lucu terus Nggak mungkin sih ya kan, maksudnya kayak kaki gue ditarik gitu. Wah siapa nih gitu, apa gue pas gue melek. Lo sampai kebangun gitu? Bangun, gue udah merem gitu ya, udah mulai mau pulas gitu, tiba-tiba ketarik, sok. Wah anjir nih, kadang karena emang udah keseringan gitu, gue marah, kesel. Pertama awalnya takut emang, tapi karena udah keseringan kayak gitu, gue marah. Bangsat nih, siapa sih kalau ini lihat dong. Jangan serem ya. Maksud gue lu muncul lah kalau emang lu berani gitu. Tapi pernah lu ditampakin secara langsung gitu? Oh sering. Kayak misal lu tidur pura-pura gitu kan, terus dia mau narik, tapi lu gapin terus jadi gitu. Pernah ya? Gue pernah ngeprank gitu, bukan ngeprank maksudnya kayak nyoba. Gue sengaja nih kayak gue nggak baca dia kan, gue malas mau baca nih kan. Gue pengen tahu nih wujudnya kayak gimana sih yang narik gue kan. Pikir gue sengaja gue nggak baca, gue tidur, gue pura-pura merem ya kan, pura-pura merem, pulas malah. Kagak pura-pura begitu ya kan, malah pulas banget pagi, wah urusan nggak jadi lagi, wah besok kali gue coba nih kan. Ya tapi mungkin itu penunggu kamar kali ya yang emang secara nggak sadar ngingetin lo buat
selalu harus baca doa sebelum tidur gitu misalkan. Jadi mungkin baiknya di situ. Mungkin gitu. kayak gitu. Iya. Jadi kalau lu nggak baca, lu ditarik gitu. Ya sebenarnya gini, kalau misal gue capek kan, pernah tuh kan kalau pulang kerja capek tiba-tiba langsung plok tidur gitu ya orang kan, capek banget gitu, udah ngerasa anjir capek banget, gue udah males banget ngapa-ngapain, jangan katanya baca gitu. Ingat siapa kita, gue nggak ini males. Kita siapa? Wah, itu emang capek banget lah kalau kayak gitu. Ya kan, maksud gue ya nggak tidur masa di iniin sih gitu loh, di strukturin gitu. Ya tapi kan mungkin ya baiknya gitu, dalam kondisi apapun lu nggak boleh lupa buat baca doa gitu, buat bersyukur atas kehadiran Tuhan yang Maha Esa gitu lah. Itu poin baik yang harus lo ambil gitu. Jadi mungkin itu tuh udah yang ada di situ dan nungguin gimana lu berlaku sama Mbappe. Sama kehidupan lu. Neymar. Kayak gitu. Sebenarnya gue ngerasain itu tuh bukan di kamar doang ya, bukan di kamar doang gitu loh. Maksudnya ngerasa ditarik gitu. Kalau tidur bukan di kamar doang. Terus kadang kalau tidur di pinggir jalan. Itu orang kalau itu. Ngapain lu? Itu orang kalau itu. Terus selain pengalaman itu ada lagi gak? Iya banyak sih. Kayak misal kalau gue naik gunung ya kan, salah satunya naik gunung tuh emang lebih sering sih kalau naik gunung, atau enggak ketika gue lagi PMS. enggak, tapi sejauh ini pengalaman horor yang paling serem gitu buat lo itu apa? Itu yang benar-benar sampai bikin lo takut nih gitu. Sebenarnya ada. Cuman banyak. Tapi yang paling serem sih, itu doang tuh yang di gunung tuh. Di gunung apa tuh? Gunung Salak. Itu doang tuh yang. Itu kenapa? Yang emang apa ya? Wah, gila sih gitu. Kenapa? Ya gua naik gunung. Takut naik gunung ya? Enggak, maksudnya digangguinnya tuh intens banget gitu loh, nggak dikasih space banget. Terus gitu. Itu pas lo naik apa pas lo turun? Nggak naik, nggak turun. Jadi tujuan lo di gunung apa sebenarnya sih? Enggak, maksudnya naik digangguin, turun digangguin gitu. Oh jadi emang benar-benar selama perjalanan lo di Gunung Salak lo digangguin. Setiap berhenti atau setiap ada break gitu, misalnya break atau enggak kalau udah malam apalagi ya kan, gelap juga sepi. Tapi lu pernah naik gunung? Pernah gua waktu itu naik gunung ini gua Tambora. Gunung Tambora udah meletus dia sayangnya, jadi kalau bisa naik lagi. Selain kejadian-kejadian di gunung gitu, apa sih gitu maksudnya yang bikin lo percaya kalau mereka tuh ada gitu? Apa sih yang bikin lo benar-benar kayak ngakuin eksistensi mereka gitu, kalau mereka tuh ada lo sebenarnya gitu? Yang pertama itu, kenapa sih lo harus mengakui kalau dia ada? Karena dia tuh nunjukinnya tuh ke gua kayak nggak ada aturan gitu loh, kayak nggak, misal nih kalau atau enggak siapa kayak gitu ya, ditampakin kan nggak sering-sering gitu, maksudnya misalnya lu kemana pergi atau enggak lu di kamar, nggak selalu nampakin kan, misalnya tiba apa malam ini, apa besok malam, atau lusa, atau nggak sering-sering gitu, nggak setiap hari. Nah kenapa gue percaya itu, kenapa gue percaya sama hal itu gitu, ya karena gue sering ditampakin. Yang lebih jelas sih kalau ini gue udah anget ya. Apa tuh? Kalau lagi ngerasa anget nih, misalnya gue lagi mana atau nggak di kamar kayak gimana aja kayak gitu ya, gue ngerasa sini gue anget. Nah udah itu pasti ada. Berarti lo secara nggak langsung emang lo bisa ngerasain kehadiran dia gitu di. Kalau ngerasain gue bisa,
Cuman kalau ngelihat nggak setiap hari, nggak selalu gue ngelihat gitu, nggak. Kalau ngerasain gue sering. Bentuk teraneh yang pernah lu lihat tuh apa yang paling serem gitu? Yang paling serem yang itu, yang di gunung Salak gitu. Bentuknya apa tuh? Yang di Gunung Salak gue pernah ngeliat. Jadi dia pakai jubah gitu, tapi kecil. Apanya? Jubahnya? Kagak muat gitu, ih gimana nih? Lu tau Tigreal gak? Tigreal Mobile Legends tau kan? Tahu. Nah, jadi Tigreal kan kayak jubah gitu ya. Yeah. Nah, jubahnya Tigreal dipakai. Enggak usah, dia pakai jubah kayak Tigreal gitu, cuman dia orangnya kecil kan. Kalau Tigreal gede kan. Berarti jubahnya kayak yang kebesaran gitu ya? Kebesaran. Nah, salah pesen itu bisa. tapi itu dari jauh ya kan. Ini orang gue pikir apa cuman kain doang atau apa gitu kan. Pas ketika makin dekat itu tuh cuman kepala, pundak, lutut, kaki, enggak. Cuman kepala, udah kepalanya bonges tau bonges? Sebelah rusak. Iya, rusak, hancur, aneh, nggak beraturan pokoknya. Kepala terus langsung jari, nggak ada tangan. Jadi kepala, jari, kepala nih semacam kuyang gitu lah ya. Kalau kuyang kan dia terbang. Terus juga isi-isi di dalam. Iya, sininya tuh jantung, kelihatan, paru-paru. Itu kelihatan kalau kuyang. Nah kalau gua enggak, dia kepala bulat. Bukan kepala bulat, maksudnya kepala itu kepala bonges. Nah itu langsung jari. Perasaan lu pas lihat dia apa tuh? Iya, perasaan gue aneh aja gitu loh ketika gue ngeliat hal-hal makhluk itu. Ketika gue ngeliat makhluk itu, gue aneh banget. Ya anjir, ini kepala langsung jari, nggak ada tangan, nggak ada leher, nggak ada badan. Berarti kayak jarinya itu bergantung di tulang gitu yang langsung hubungin kepala. Jari. Itu yang aneh, yang paling aneh itu. Tapi emang lu nggak ada rasa takut sama sekali gitu pas ketemu dia? Takut lah. Takut pas kayak lu berusaha cepat-cepat ngindarin dia atau gimana gitu? Saat pengen ngindarin tapi mau kemana? Nah, itu kan di gunung ya. Nah, mau ngindarin tapi mau kemana? Ya mau nggak mau ya udahlah, labas terus ya kan, ikutin aja. Karena gue juga bakal lewatin dia. Akhirnya gue lewatin, lihat dulu deket ya begitu rupanya, bentuknya aneh. Ya, berarti pengalaman lu tentang horor itu lebih banyak lu dapat pas lu naik gunung gitu ya, pas lu hiking. Satu di gunung, kedua di pesantren, tiga ya udah di tempat-tempat biasa aja gitu. Tapi awal lu ngerasa lu benar-benar bisa ngelihat mereka itu sejak kapan sih gitu? Lu nyadar kalau wah gue bisa nih gitu mengetahui kehadiran mereka atau merasakan gitu? Kalau ngerasa itu ketika udah keluar pesantren. Tapi awal gue ngelihat mereka ya itu pas di pesantren. Pesantren umur berapa? Umur 15-an deh. Umur 15. Berarti sejak itu lu udah ngelihat itu terus gitu kan. Setelah lulus dari pesantren lu baru mulai bisa ngerasain kehadiran mereka. Respon lu pertama kali itu, nggak pertama kali juga sih, kayak setelah itu pengen gak sih lu ngerasa ini gue nggak mau nih kayak gini gitu. Berhenti nih. Pasti gue pengen gue normal lah gitu kayak orang ya kan. Apaan sih anjir ngerasain kayak gini. Sebenarnya kalau dibilang indie home, gue bukan indie home. Bukan, lu indie baren bos. Bukan, lu kan indie home. Enggak, gue bukan yang kayak gitu-gitu. Kalau indie gue kan intens gitu ya ngeliat. Benar. Kalau gue nggak kayak gitu, jadi gue pengen ngerasain normal aja. Emang ternyata gue udah normal. Kalau dibilang dibuka mata batin kan gitu ya. Iya. Kalau dibilang dibuka mata batinnya, nggak kebuka mata batin gue ternyata saat gue nanya sama guru gue, nggak kebuka. Bisa jadi keturunan katanya
Tapi dari keluarga lo emang ada yang bisa ngeliat Dari keluarga tetangga? keluarga lo. Kalau ngeliat tetangga sering. Ngeliat tetangga sering. Enggak, katanya kan keturunan. Berantem lagi. Katanya kan keturunan. Yang berantem apa lagi? Jadi siapa gitu dari keluarga lo yang menuruni itu akhirnya kalau lo? Engkong Engkong dari ayah. Kalau dari ayah ibu itu enggak, karena kan seharusnya lo anak pertama di keluarga ya kan. Engkong dari ayah, gue taunya dia doang. Berarti bokapnya ayah. Gitu. Iya, dia doang tuh gue taunya. Lu pernah gak ngerasain kayak gitu? Enggak. Enggak sih, gue apa ya? Mungkin pengalaman gue lebih ke kayak yang ngeliat-liat doang gitu. Kayak pas gue pernah tuh sore-sore dekat maghrib kan, emang nyokap kan sering ngomongin kalau dekat maghrib tuh lo jangan keluar gitu. Tapi emang pernah tuh akhirnya gue keluar dekat-dekat maghrib tuh naik sepeda gitu. Naik sepeda gue mau beli apa gitu gue lupa. Gue naik sepeda itu kan di daerah sini tuh kan lebih ke yang apa ya? Dulu tuh belum ada banyak bangunan gitu kan. Masih yang kayak kebun-kebun gitu kan. Nah itu dekat-dekat maghrib gue liat kayak bocah kecil gitu. Dia kayak pakai daleman doang. Tuyul. Pakai daleman kayak doang. Tuyul gitu. Ya gue nggak tahu lah sebut dia apa gitu kan. Tuh nyebrang. Masuk tuh ke kebun lain deh. Nggak ada yang nabrak tuh. Nggak ada, emang kan situasi jalanan sepi, gue lagi sepedaan, itu dia lewat gitu doang. Nah tapi nggak berapa lama ibu-ibu ternyata emang bocah belum pakai baju. Belum, gue kira apa deh? Ternyata emang bocahnya baru mandi belum pakai baju, dia udah ya ampun. Gitu. Pengalaman lebih ke ya kayak gitu aja kalau. Oke. Jadi gue emang nggak pernah yang ngalamin. Oh jadi lu emang nggak pernah diliatin? Nggak pernah gitu. Atau ngerasain? Pasti masa yang nggak pernah lu diketawain gitu? Kalau diketawain pernah gue waktu itu. Gue diketawain. Siapa nih? Lu? Enggak, kalau enggak sih, bukan diketawain, lebih ke ngedenger nangis. Oh nangis. Lebih ke denger nangis. Dulu tuh ada dekat rumah gue kan ada pohon gede gitu kan, kayak pohon mangga gede gitu. Itu kalau malam tuh emang sering ada suara-suara kayak gitu. Nah kebetulan waktu itu malam itu gue belum tidur. Akhirnya gue ngedenger lah suara-suara kayak perempuan gitu. Awalnya kayak nyanyi gitu-gitu. Dia terus nggak lama gue tegasin nih perempuan nangis gitu kan. Nangis kayak yang emang sedih banget gitu. Kayak gue keluar gitu, nggak keluar sih, gue buka pintu rumah gue gitu. Gue nggak tahu gitu asal suaranya dari siapa, karena emang sepi banget kan situasinya, habis hujan juga waktu itu kalau nggak salah. Habis hujan terus gue nengok kanan kiri juga nggak ada siapa-siapa ya kan. Tapi suara itu akhirnya ada lagi tuh yang nangis itu. Karena emang kan kedengeran ya, namanya suara kan kita bisa tahu gitu asalnya dari mana gitu kan. Nah itu kayak gue juga apa sih pas dengar nangis gitu kayak udah langsung kepikiran sama yang dibilang orang-orang. Kalau malam tuh banyak ini yang dengar orang nangis gitu tapi nggak tahu siapa. Oh berarti tadi gue potong sebentar, maaf. Yang ngerasain nangis, yang ngedenger nangis bukan lo doang? Bukan gua doang, sebelumnya juga ada banyak, itu dari tetangga juga. Oke. Nah pas gua ngeh kayak gitu, gua kayak udah tahu aja gitu. Oh ini suara kayaknya dari atas deh, gitu kan, dari atas pohon deh, gitu kan. Ya. Curiga nih gua pengen nengok tapi gua takut, gitu. Akhirnya gua nggak beraniin nengok juga, gua masuk lagi tapi gua penasaran. Gitu kan, akhirnya gue masuk, pintu gue tutup, tapi dia nangis, tetap nangis, turunnya gimana ya, gitu. Ternyata emang ada, gak bisa turun, dia emang ternyata orang bener ternyata. Oke, jadi kesimpulannya, menurut lo, mereka itu ada nggak sih? Sebenarnya kan kalau hal-hal kayak gini lebih ke kepercayaan spiritual ya, gitu. Ada gitu, gue walaupun gue belum pernah ngelihat gitu, dan nggak terpengaruh juga nih sama cerita lo yang udah pernah ngelihat gitu, tapi gue emang meyakini kalau mereka ada gitu, ada di sekitar kita gitu. Gue juga nggak berharap dikasih lihat atau gimana gitu, tapi gue percaya kalau alam mereka emang ada dan bersebelahan, berdekatan sama kita gitu.
Jadi ya udah gitu, selama gue nggak mengganggu mereka, gue meyakini mereka nggak bakal ganggu gue juga, gitu aja kalau gue. Kalau dari lu sendiri gimana? Ya kalau gue itu kan tadi udah gue kasih tahu kalau gue Percaya banget ya orang lihat ya kan? Iya gue percaya, udah gue percaya. Ya nggak ada yang gue sangkal sih sebenarnya kalau tentang mereka gitu ya. Gue menghormati juga. Jadi kayak lebih hati-hati aja gitu. Kalau mau ngapa-ngapain, gue kayak baca bismillah dulu atau baca dulu gitu, biar takutnya apa dia lagi rebahan keinjek sama gue kan. Iya bisa jadi. Nah jadi kesimpulannya ya kita menghargai aja gitu. Saling lah gitu. Saling kita menghargai, hidup berdampingan aja. Yang nonton video ini, kalau misalnya kalian punya cerita atau apa, nggak usah lah ceritain. dipendem nggak mau, maksudnya ya bolehlah share ke kita gitu kan. Ya sama sampein juga pendapatnya, lu percaya atau enggak dan apa alasan lu percaya atau enggak ya. Jadi gitu ya, barangkali kita bisa sharing duduk di sini ya kan? Benar. Karena ini masih ada space nih gitu. Walaupun sebenarnya ada gua, karena gua aslinya 2 orang. Dan ya oke, jangan lupa like, comment, dan screenshot. like, comment, subscribe, dan di-share ke gue dan teman-teman lo. Oke. Gitu aja, bye-bye.